Baik, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di Padang hujan ya? Ah, Iya Pak, iya, hujan iya. lebat Pak. Oh, banjir lagi nggak nasi? Sinyalnya hilang Aduh, timbul. iya, 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 iya. Ya, baiklah. Jadi kita pelan-pelan aja. Malam ini kita akan belajar tentang library ya, library. Jadi coba library itu nanti yang dimaksud adalah program-program yang kita seringkali mengetik berulang-ulang beberapa fungsi kan, daripada mengetik berulang-ulang kita jadikan saja library sehingga kalau ada kebutuhan aplikasi untuk fungsi yang sama tidak perlu mengetik ulang begitu kan. Coba nih, jadi mana dia? Iya, iya, iya. Kalau library yang biasa kita gunakan kalau mengintegrasikan perangkat elektronik lalu digabung ke dalam komputer lalu dikendalikan lewat teknologi informasi, biasanya tiap alat itu kan menyediakan library kan ya. Ya kan, misalnya kita punya fingerprint, scanner atau pembuka tutup gerbang digabung dengan komputer, dikendalikan lewat komputer, itu selalu menyediakan library. Nah, jadi malam ini kita akan belajar apa sih library itu dengan cara paling tepat mempelajari library ya kita membuatnya sendiri, membuat versi kita sendiri, library sederhana sehingga bisa terbayang kalau ada perangkat lalu menyediakan library itu sebetulnya apa sih yang dikerjakan. Nah, coba ini. Ya, ini saya sudah punya layar ini. Saya pindah ke direktori latihan dengan cara relatif ya. Terakhir latihan 8, jadi saya buat latihan 9. Kemudian pindah ke latihan 9 secara relatif begini, ketik langsung ya. Sehingga kalau PWD lokasinya sudah benar di sini. Nah, sudah benar 3 terminal ini. Nah, pertama saya touch dulu sebuah source code main.c. Kemudian diedit. Seperti biasa saya include stdio.h. Nah, seperti ini. Di dalam main kita akan memanggil fungsi yang pernah dibahas sebelumnya adalah fungsi penjumlahan ya. Jadi saya buat fungsi penjumlahan. Ada sebuah fungsi bernama jumlah menghasilkan tipe data bilangan bulat. Lalu argumen inputnya 2 buah A dan integer B gitu ya. Saya tambah satu lagi argumen output. Ini selisih. Nah, gitu. Jadi fungsi jumlah ini menerima 2 input A dan B, penjumlahannya dikirim melalui return, lalu selisihnya dikirim melalui argumen output. Ini disebut dengan deklarasi fungsi. Nah, seperti itu. Ada juga kalau dalam bahasa Inggris barangkali dibaca itu ada istilah forward declaration, itu maksudnya begini.
Nah, seperti ini. Nah, deklarasi itu dibutuhkannya ketika mengcompile. Kalau kita ingat kan proses membuat sebuah executable file itu diawali dengan preproses, compile, lalu link. Jadi kebutuhan akan deklarasi itu adalah ketika melakukan compile. Contoh ya, ini saya baru buat deklarasi tanpa membuat implementasi. Fungsinya seperti apa saya belum buat. Jadi kalau saya buat di sini X, lalu integer Y, X diisi 10, Y diisi 5, kemudian saya buat sebuah selisihnya di sini, integer minusnya selisih, kemudian integer jumlah ini atau sum ya, sum ini sub itu subtract, subtraction, berarti sum adalah jumlah dari X, Y, dan ini karena argumen output itu pointer, maka yang saya kirim adalah alamat ya. Alamat dari sub. Sub itu pengurangan. Kemudian di printf, sum-nya berapa, subtraction-nya berapa. Nah, gitu. Ini ya. Nah, seperti ini hanya deklarasi saja, belum ada implementasi. Itu kalau saya awali dengan mengcompile ya, artinya mengkompilasi source code menjadi object code itu valid. Seperti ini. Ini main.c. Nah, itu bisa tanpa error. Tapi belum jadi executable ya, baru menjadi O, main.o. Seperti itu ya. Jadi kalau sekedar mengcompile dari source code menjadi object code, yang dibutuhkan itu hanya deklarasi. Nih. Coba kalau deklarasinya saya batalkan. Nah, seperti ini. Kemudian ini compile. Ini akan ada warning implicit declaration. Jadi jumlah itu belum saya deklarasikan. Muncul pesan warning seperti itu. Ini jumlah ini belum dideklarasikan. Jadi kalau saya ini deklarasikan, nah seperti ini tidak ada lagi pesan warning. Jadi untuk kebutuhan mengcompile dari source code menjadi object code yang dibutuhkan adalah deklarasi. Nanti fase berikutnya ketika melink menjadi executable kan seperti ini, -O, lalu lat 9, dan yang menjadi inputnya adalah object code. Di sini kita akan menjumpai error, ya gitu ya. Jadi ketika melakukan link, ini akan membutuhkan referensi untuk jumlah. Jadi berbeda kalau compile dia hanya membutuhkan deklarasi, ketika melink membutuhkan referensi, membutuhkan implementasi seperti apa. Gitu jelas ya? Jadi ketika membuat makefile seperti ini, coba saya buat makefile. Touch makefile. VIM makefile. Nah, seperti ini. Saya buat latihan 9 membutuhkan main.o. Lalu gcc min-o lat 9 o. Kemudian main.o-nya sendiri membutuhkan input main.c sebagai source code, dan ini perintahnya.
Nah, seperti ini. Jadi ada dua target, lat9 adalah executable, main.o adalah object code. Nah, ini yang belum saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi ketika menjalankan make begini, make tanpa argumen, sekedar make, maka dia akan mengerjakan target pertama yaitu lat9. Kalau saya ketik misalnya saya ingin membuat main.o saja tanpa membuat lat9. Jadi saya cukup mengetik targetnya. Jadi make targetnya adalah main.o. Oh, up to date ya. Tadi karena sudah saya build, saya hapus dulu. Coba make main.o. Nah itu, tidak ada error kan? Tapi ketika saya make membuat targetnya lat9, ini ada dua target main.o dan lat9. Di sini ada error, membutuhkan referensi. Jadi yang kita latih di sini ketika mengcompile di sini membuat target object code yang dibutuhkan adalah deklarasi. Ketika melink menjadi executable yang dibutuhkan adalah referensi atau implementasinya. Itu ya. Mari kita buat implementasinya. Integer J jumlah adalah A plus B, lalu selisihnya karena menggunakan pointer, saya beri tanda bintang, berarti di sini memodifikasi sub ya, yang dimodifikasi ini dengan cara bintang selisih. Gitu. A minus B, lalu returnnya adalah jumlah. Nah, seperti ini. Kalau sudah membuat implementasi, ini dibutuhkan untuk link. Sedangkan ini deklarasi fungsi ini dibutuhkan untuk compile dari source code menjadi object code. Untuk link object code menjadi executable. Nah, gitu. Itu ya. Nah, inilah. Nah, itu saya beri keterangan begitu. Sehingga kalau make saya kerjakan untuk target lat9 ini make lat9 tidak ada error lagi kan? Karena sudah dibuatkan ini apa implementasinya nih. Ini disebut implementasi. Nah, ini. Kalau yang di atas ini deklarasi. Nah, gitu ya. Jadi bedakan antara deklarasi dan implementasi. Kalau saya ketik make saja, artinya akan mengerjakan target yang pertama dijumpai, yaitu lat9. Nah, gitu. Kalau saya ingin membuat hanya main.o, saya kerjakan targetnya main.o. Nah, seperti itu. Up to date ya. Kalau dijalankan lat9, nah seperti ini. Jumlahnya 15, selisihnya 5. Silakan kalau mau dicoba diketik yang seperti ini ya. Sambil kalau ada pertanyaan.
Nah, itu. Pak, maaf ya Pak, pesertanya agak banyak kurang. Hujan lebat di Padang Pak, hujan badai. Ya, nggak apa-apa. Iya. Ya, badai. Ya. Biasanya alam yang tantangannya besar itu menghasilkan orang-orang hebat. Iya kan? Betul Iya. sekali Pak. Iya, ada hujan badai maka akan melahirkan orang yang tidak cemas kalau ada hujan badai karena sudah biasa. Iya. Katanya pelaut yang hebat itu kalau sudah menempuh samudra yang berbahaya ya. Iya. Nah, silakan diketik kalau sudah nanti saya lanjutkan. Enggak, Pak. Tunggu Iya. Pak, sedikit lagi Pak. Oh, sedikit lagi. Ya, apa-apa. Habis itu nanti pas di-compile ada error. Biasa tuh. Iya Pak, ada error nih Pak. Iya. Nanti lihat aja keterangan errornya, ada petunjuknya di baris berapa gitu. Tinggal keterampilan membaca pesan aja sebetulnya. Membaca pesan dari compiler, kalau kita ngerti, itu sebetulnya petunjuk sudah jelas di mana errornya. Oke Pak, sudah. Sudah. Nah, ini ada pertanyaan nggak sampai di sini untuk awal kode ini? Terutama ini argumen-argumen ya. Jadi argumen itu tidak harus input. Ini argumen input, A dan B, lalu poin terselisih adalah argumen output. Gitu ya. Nanti kalau bikin fungsi di database yang menyediakan fungsi, itu kita juga mengenal argumen in, argumen out, lalu argumen input dan output dua arah itu ada gitu. Ada argumen input, argumen output, ada argumen input dan output bisa. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba gambarkan dulu situasinya sekarang ya. Berarti situasinya itu seperti apa ini sekarang? Oke, berarti di sini format page-nya, mana page-nya? Page properties, saya buat landscape 4. Nah, seperti ini. Jadi kalau saat ini saya punya header fungsi, kemudian coba dulu lainnya mana nih? Line. Oke. Kemudian ada main. Kemudian ada
Ini implementasinya di sini ya, di bawah. Nah, ini semuanya berada dalam satu source code seperti ini. Nah, ini berada dalam satu source code. Arrange, send to back. Nah, ini coba warnanya, areanya dibuat non aja lah. Seperti itu ya, berada dalam satu source code. Ini nama source code-nya main titik C. Format data, teks atribut, saya letak di atas aja. Oke, nah gitu. Sehingga seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kelebihannya apa cara begini ini? Kelebihannya untuk yang program sederhana ini. Kelebihannya sih cuma satu source code ya tentunya. Jadi hanya satu source code, lalu cepat ngetiknya karena bekerja di satu source code. Kerugiannya apa nih? Kerugiannya dengan cara seperti ini. Jadi kalau ada pekerjaan lain, seperti ini, kalau saya ada pekerjaan lain gitu ya, ini katakanlah project 1, lalu ada project kedua, seperti ini. Nah, seperti ini. Tuh. Ini harus diketik semua, diketik ulang semua kan. Jadi fungsi-fungsinya pun diketik ulang lagi. Tidak efisien. Hal lainnya apa? Hal lainnya, kerugian lainnya. Kalau pro-nya tadi sederhana dalam satu source code. Kontranya apabila ada 2 proyek atau lebih dengan fungsi yang sama, kita harus mengetik ulang. Gitu ya. Kontranya seperti itu, tidak efisien. Terus permasalahan berikutnya siapa yang tahu selain ketidakefisienan itu? Masalah lainnya selain tidak efisien, yaitu masalah versi ya. Bagaimana kalau ada keliru di dalam fungsi, lalu diperbaiki fungsinya. Kalau project 1 diperbaiki fungsinya, maka selesai di project 1. Tapi bagaimana project 2? Ini harus juga satu persatu diperbaiki kan fungsinya. Jadi setiap project dikunjungi satu persatu, mana yang memakai fungsi jumlah misalnya. Oh ada bug, itu diperbaiki satu-satu. Yang lainnya, permasalahan lainnya. Jadi sudah 2 permasalahannya ya. Permasalahan ketiga, nah, permasalahan ketiga tidak bisa bekerja sebagai tim dalam tim kelompok. Kalau bekerja dalam kelompok, misalnya dibagi 2 ya, yang satu kelompok mengerjakan fungsi, yang satu kelompok sebagai integrator menggabungkan fungsi ke dalam main. Itu tidak mungkin dikerjakan kalau berada dalam satu source code. Kan mesti dipecah programnya kan, mana library, fungsi, mana main sebagai integratornya itu harus dipisah. Jadi saya tuliskan dulu ya, pro-nya apa ini pro-nya? Pro-nya cepat, hanya satu source code. Ini pro-nya. Sedangkan kontranya, ini pro dan kontra. Kontranya apa nih? Satu, mengulang kode, artinya tidak efisien. Mengulang, oh salah ketik. Itu ya. Selain itu apa lagi nih kontranya? Mengulang kode, lalu versi, multiversi. Ketika terjadi perbaikan bug. Jadi nanti ada proyek-proyek yang versinya sudah diperbaiki, ada proyek yang versinya belum diperbaiki. Yang ketiga,
tidak bisa bekerja dalam tim, gitu ya, karena semua dalam source code, satu source code. Baik, jadi apa rencananya untuk menanggulang yang kontra ini? Saya duplikat page-nya. Ini. Jadi bagaimana ini? Nah, seperti ini. Jadi saya buat sebuah source code di sini. Ini source code. Namanya saya buat MTK aja ya. MTK itu artinya matematika. Dan fungsinya saya letakkan di sini. Nah, di sini pindah. Itu ya, yang ini pindah ke sini. Gitu ya, pindah ya. Jadi ini saya beri line-nya, saya beri gambar putus-putus lah, artinya tidak berada lagi di sini. Nah, gitu tuh. Nah, ini cara penanggulangan pertama. Jadi implementasi fungsinya dipisah, diletakkan di sini dalam sebuah source code mtk.c. Gitu ya. Nah, berarti program yang saya kerjakan ini bagian implementasi ini tidak berada di main.c, harus saya pisah. Oke ya, saya buat source code baru. Jadi yang ini saya batalkan. Dibatalkan tuh diberi tanda komen gini ya. Nah, ini saya batalkan tuh ya. Oke, saya batalkan. Kemudian saya buat source code baru namanya mtk.c seperti rencana ini kan, mtk.c berisi implementasi fungsi. Berarti saya touch mtk.c gitu ya. Oke, kemudian saya edit. Nah, saya copy aja lah ini. Copy dari sini ini. Nggak bisa copy. Edit, nggak bisa copy di sini. Mana caranya? Ya udah saya ketik aja lah. Integer jumlah nah seperti ini implementasinya, kemudian integer J, J sama dengan A plus B, kemudian selisih adalah A minus B, lalu return J. Nah seperti ini. Berarti saya pindahkan implementasinya dari main.c pindah ke mtk.c. Gitu ya. Lalu karena implementasinya berada di luar main, ini kan sebelah kiri yang sedang saya tunjuk ini adalah main, sedangkan sebelah kanan adalah mtk.c. Kita harus memberitahu compiler bahwa fungsi jumlah, implementasi fungsi jumlah berada di luar file main.c. Itu ya, bukan lagi berada di dalam main.c tapi sudah pindah keluar di sini. Oh. Maka saya harus beritahu compiler bahwa fungsi jumlah, implementasi fungsi jumlah berada di luar file main.c atau saya beri nama extern. Itu ya. Extern artinya fungsi jumlah implementasinya berada di luar main.c. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Jadi sudah ada dua tuh. Ini mtk.c, yang ini main.c, dan headernya ini saya beritahu extern, fungsi implementasi fungsi berada eksternal di luar. Maka ini saya
tambah di sini main titik O selain membutuhkan main titik C juga membutuhkan namanya apa? MTK titik C ya? Atau gini. Atau saya compile terpisah MTK titik gini. MTK titik C. Nah, seperti itu. Jadi dependensi main titik O itu dua, main titik C juga MTK titik C. Di sini sudah butuh dua source code. Gitu, karena dipisah fungsinya. Apa namanya? Antara main dan fungsi berada di file terpisah. Kemudian coba saya buka terminal baru. Nah, ini coba saya make ya. Apa ini? Undefined reference to jumlah. Dan main titik C, coba RM semua yang O. Undefined reference. Di sini jumlahnya sudah diletakkan di MTK titik C. Oh, tunggu dulu. Main titik O berarti coba kalau saya buat seperti ini. MTK titik O. Saya pisah ya. Ini. Nah, ini yang betul. Nah, itu saya buat terpisah. Kemudian di clear dan make. Kalau ada undefined reference to, coba dulu jumlah. Oh, ini kurang satu. Iya. Ini MTK titik O. Nah, seperti itu. Dia undefined reference karena fungsi jumlah berada di MTK titik O. Nah, sudah nggak ada error ya. Coba saya hapus dari awal, lat 9 saya hapus, MTK titik O saya hapus, main titik O saya hapus, sehingga dari awal ini ada make file, lalu main titik C, lalu MTK titik C, dan kalau saya make sudah berhasil, dan sudah benar hasilnya. Jadi library fungsinya saya sudah pisahkan di source code kedua ya, yaitu MTK.C sesuai rencana ini. Silakan kalau mau dicoba dulu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi kita sudah pisah source code-nya. Oh, Pak, kalau mainnya itu kan kalau disegmentasikan terletak di chord, Pak. Sedangkan bodinya dari main itu kan terletak di stack, Pak. Bagaimana dengan jumlah, Pak? Jumlah itu juga di chord, Pak. Oh, gini ya. Jadi ini di dalam main ini semua ini operasi-operasi ini berada di segmen kode sebetulnya. Cuma datanya ini berada di stack, ya. Ini sama semuanya di stack ini. Kita bisa periksa nanti alamatnya ini semua, kalau kita periksa alamatnya semua berada di stack. Misalnya coba ya di sini ya. Juga, Pak. Ya, nanti kita periksa di sini printf alamat sama aja lah kita buat ya. Guys, kenapa ini jaringannya nih? Alamat sum. Ini ya. Ini dalam main. Nah, gitu. Sedangkan di sini, karena mau memprint F, saya tambahkan di sini. Include stdio.h. Coba di sini ya. Print F dalam fungsi jumlah alamat C
Ini alamat J ya, gitu ya. Nah, seperti ini. Maka kalau di make sudah selesai. Nah, seperti itu. Jadi alamatnya ini, nah ini kelihatan 20F309 ya ini. Depannya sama nih. Ini kelihatannya masih dua-duanya dalam stack nih, baik main maupun fungsi jumlah, semua berada di stack. Yang di stack itu datanya ya. Kalau ini executable-nya, operasinya ini kode-kodenya berada di dalam segmen kode tentunya. Segmen, iya. Cuma meletakkan datanya, misalnya angka 10 diisi ke X, ini berada di stack nih. Kalau fungsi jumlahnya juga di code juga, Pak. Fungsi jumlahnya Oh, bukan fungsi jumlah. perintahnya. Ah iya, jadi fungsi jumlah kita bisa coba sini ya. Printf alamat main, kita bisa periksa alamat main itu berarti alamat main gitu ya. Kemudian alamat jumlah, atau kita taruh di sini. Boleh di sini, saya kalau di sini alamat jumlah gitu ya. Ini alamat ya, coba dulu. Nah ini nih alamat main 55613 CA 661 ya ini nih tuh. Lalu alamat jumlah di sini sama sih, kelihatannya sama dalam satu segmen nih. Yang berbeda dua angka belakang ini dalam satu segmen. Sama segmennya, alamat fungsi. Jadi ini berada di daerah kode, sedangkan ini 7FF ini berada di stack nih. Nah, gitu. Oke, Pak. Nah, itu. Jadi kalau kita mau pisahkan fungsi ke dalam source code yang berbeda, jangan lupa ini eksternnya ini ya. Nah, gitu. Baik ya, silakan diketik, dicoba. Sekarang kita sudah punya dua source code, main.c dan mtk.c. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan.
Nah, ini dia. Gimana adik-adik? Udah dicoba? Ya, Bentar bang. Oke. ya, masih Satu. belum. Shortcut lagi bang. Siap. Iya. Oke udah pak. Saya ada pertanyaan nggak sampai di sini nih waktu ngerjakan itu? Jadi yang kita lakukan adalah ini yang tadi kita kerjakan itu mindahkan fungsi ke dalam library, ke dalam source code terpisah. Ini dengan cara begini kita sudah menolong, artinya kalau ada project lain cukup source code-nya ini MTK titiknya cukup disalin ke directory atau ke project yang lain kan, tidak usah mengetik ulang, cukup filenya saja yang disalin. Cuma ini bagaimana dengan header gitu kan, headernya harus diketik kan ya, harus diketik di dalam main titik C. Kalau terjadi perubahan header, maka karena diketik di dalam main titik C, kalau ada dua project gitu ya, misalnya seperti ini. Saya buat dua project seperti ini, pindahkan sini ya. Nah, ini saya geser dulu, ini kecilkan dulu, lalu pindahkan agak ke kiri gini. Nah, seperti ini. Kemudian ini sini. Kemudian ada project kedua. Nah, seperti ini project kedua yang fungsinya eksternal seperti gini. Nah, seperti itu ya. Bagaimana dengan headernya? Headernya masih diketik ya. Masih diketik di dalam main kan. Jadi kalau ada dua project terus terjadi perubahan fungsi, rupanya headernya ditukar, ada revisi header, ini harus semuanya diketik ulang di sini gitu. Di sini. Jadi caranya kita harus pisahkan headernya. Headernya harus dipisah menjadi, kita buat saja sebuah file baru namanya mtk.h headernya ya. mtk.h. Oke. Kemudian ini si headernya saya pindah ke sini. Nah, pindah ke sini sehingga di sini menjadi saya buat tanda inilah long dash saja. Nah, seperti itu. Headernya tidak lagi berada di main, tetapi saya pindah. Ini. Nah, gitu ya. Berarti ini pindah ke sini. Yang ini pun kalau ada project 2 pindah ke sini. Mirip seperti stdio.h gitu kan. Jadi library itu terdiri dari dua bagian, satu header, extensionnya H. Kalau library-nya berupa source code berarti satunya lagi implementasi. Ini header library, ini implementasi library, ada dua gitu. Sekarang saya buat satu file lagi header ya. Oke, berarti kalau sekarang ini ada
main titik C, MTK titik C, saya buat satu lagi MTK titik H gitu ya. Nah, gitu. Lalu saya edit paste MTK titik H. Nah, ini yang ada di sini nih, saya ketik aja di sini, pindahkan teksnya. Extern, integer, jumlah, integer A, integer B, integer selisih. Selisih. Gitu. Jadi deklarasinya saya pindah ke sebuah file header. Seperti itu. Sehingga ini saya komen, lalu saya ganti dengan include. Include. Kenapa nih? Agak macet jaringannya. Nah, ini karena berada dalam satu direktori, saya berikan tanda begini. Kalau tanda siku gini kan lokasi standar ya. Lokasi default berada di direktori usr include. Kalau tanda seperti ini nih tanda yang sudah ditetapkan kecuali di dalam makefile. Nanti saya beritahu cara memodifikasi di makefile kalau lokasi direktorinya selain yang sudah built-in di usr include. Ini saya beri mtk titik H. Itu lokasi dengan source code. Ini. Ya. Kemudian ini. Seperti ini. Jadi sudah ada file mtk.h. Kalau saya make. Nah, sudah selesai. Coba saya jalankan lat 9 dan tetap berhasil ya. Jadi sekarang headernya saya pindah tuh ke dalam mtk.h gitu ya. Nah, ini. Jadi saya beri keterangan lah di sini. Ini file mtk.h gitu ya supaya ada keterangan, sedangkan yang ini keterangannya file mtk.c. Nah, gitu. Ya, tidak ada error. Nah, silakan dipisah headernya ya. Headernya dipisah menjadi file baru mtk.h. Tidak perlu mengubah makefile, makefile-nya tetap hanya dipisah, lalu sebagai ganti mengetik deklarasi kita cukup menginclude. Nah, gitu.
Jadi misalnya kalau kita punya perangkat elektronik kan, misalnya pintu digerakkan lewat parallel port atau serial port, maka untuk interface-nya program supaya bisa diintegrasikan ke dalam aplikasi dibuat satu header, nama fungsi dan argumen-argumennya serta return-nya, lalu bikin satu source code berisi implementasi. Lalu kita sudah punya sebuah library. Tinggal diintegrasikan ke proyek-proyek yang membutuhkan. Gimana adik-adik? Sudah dicoba? Sudah Bang. Sudah. Sudah bisa ya? Sudah, Pak. Hanya memisahkan deklarasi aja, deklarasinya dipisah menjadi file header baru. Nah, jadi seperti ini situasi terakhir. Coba kita buat di sini pro dan kontranya ya. Pro dan kontra. Kira-kira pro-nya apa di sini nih? Coba diskusi aja, bebas nih. Pro-nya berarti kita punya satu efisien ya. Artinya tidak perlu mengetik ulang source code untuk project lain, gitu kan? Untuk bukan project sih, untuk project yang berbeda, untuk multiple project lah, lebih multiple project. Nah, gitu ya, satu ya. Pro-nya satu. Ada lagi nggak yang pro-nya selain ini? Keuntungannya teknik ini. Versi ya. Versi seragam. Jadi kalau ada perubahan source code, tinggal source code-nya aja di-copy. Tapi sebetulnya tidak seragam-seragam amat kan, karena kalau lupa ada project yang source code-nya belum disalin, masih versi lama, source code-nya tidak juga seragam, lebih seragam aja. Versi lebih seragam, relatif lebih seragam dibandingkan sebelumnya, tentunya disebut relatif itu ya. Jadi tidak terlalu seragam versinya, coba dibanding dengan versi sebelumnya ini relatif lebih seragam. Karena cukup tidak perlu mengetik ulang, tinggal di copy saja source code-nya, lalu project-nya dikompil ulang, maka sudah selesai. Kontranya di sini apa nih? Kontranya nih. Permasalahannya dengan cara seperti ini. Ini source code-nya, implementasinya ini kalau kita sebagai developer library, source code-nya diberikan ke orang lain, bukan soal pencurian intelektual, bukan soal itu sih. Tapi yang lebih penting itu bagaimana kalau kodenya diganti, diubah, entah sengaja atau tidak, oleh orang yang tidak punya kompetensi. Gitu. Bayangkan kalau source code-nya ini untuk meluncurkan satelit gitu ya. Lalu diberikan source code-nya berupa source code untuk diintegrasikan kepada orang lain yang sebagai integrator. Lalu sang integratornya itu entah sengaja atau tidak, atau penasaran diubah-ubah gitu source code-nya gitu. Seperti itu kan. Jadi ada di sini namanya kode bisa diedit oleh orang yang tidak kompeten. Gitu kan. Di samping masalahnya kalau kita punya misalnya intellectual property yang tidak ingin disalin kodenya, itu hal lain ya. Tapi yang paling penting di sini ini kodenya ini bisa diedit oleh orang yang tidak kompeten gitu. Dia kan tergoda entah sengaja atau tidak karena dalam source code diubah-ubah kodenya gitu. Itu ya.
Jadi caranya gimana nih supaya kodenya tidak bisa diubah nih? Kalau header jelas karena berisi deklarasi ya. Silakan saja. Kalaupun diubah headernya lalu implementasinya ini tidak sesuai dengan header, pasti projectnya tidak bisa dikompil. Jadi header tetap saja diberikan berupa teks, silakan. Diedit pun silahkan, tapi kalau diedit keliru tidak akan bisa di-link hasilnya. Jadi tidak berhasil juga kalau mengedit sesuatu yang keliru di sini. Jadi biarkan saja header berisi teks. Nah, ini implementasinya ini yang penting. Ini jangan diberikan berupa source code gitu ya, karena rawan diedit oleh orang yang tidak kompeten. Nah, seperti itu. Jadi jalan keluarnya bagaimana nih? Saya duplikat dulu ya. Nah, ini. Jadi ini jangan berupa source code. Ini nih, coba di sini ada karakter nggak karakter? Ada nggak di sini strike through single? Oke, colornya merah. Nah, ini jangan berupa ini. Jangan berupa source code, tetapi object code. Nah, ini normal, ini without. Nah, itu. Single, double. Nah, gitu lebih jelas. Gitu ya. Jadi caranya si source code-nya itu kita compile dulu menjadi object code, lalu si pembuat library menyediakan satu mtk.h, yang kedua mtk.o gitu ya. Jadi headernya di sini implementasinya berupa object code, tidak lagi berupa source code. Itu ya. Untuk mengatasi ini masalah kontranya ini. Nah, ini untuk mengatasi ini. Nah, gitu. Caranya ya ini. Jadi yang kita buatkan di sini, coba lihat dulu ya. Nah, seperti ini. Ini tidak perlu mtk.c-nya. Jadi mtk.o-nya saja. Coba saya buat dulu latihan 10 ya. Saya coba keluar dulu untuk memisahkan situasinya seperti ini. Ini ya. Oke. Saya buat latihan 10. Nah, seperti itu. Kemudian di latihan 10 ini saya pindah 10. Oke. Mana dia? Latihan 10. Nah, sekarang berada di latihan 10. Saya buat direktori di bawah latihan 10 ini namanya apa ya? Namanya ya. OBJ aja ya, objek aja deh, objek. Nah, jadi di dalam latihan 10 ini saya punya subdirektori namanya objek gitu ya. Jadi latihan 10 lalu ada objek. Saya pindah ke objek sehingga posisinya berada di latihan 10 objek. Nah, di objek ini saya buat 2 buah file mtk.h sebagai headernya ya. Lalu saya ketik mtk.h, tadi namanya itu extern, lalu integer jumlah, integer A, salah. Integer B, lalu integer selisih. Nah, ini headernya seperti ini. Ini adalah
mtk.h gitu ya. Nah, seperti ini. Ini headernya sudah selesai. Sekarang mari mengerjakan implementasinya. Ingat direktorinya ya, di dalam objek. Nah, gitu. Sehingga kalau di PWD ini kita bikin library berada di direktori objek. Sekarang saya buat mtk.c. Sehingga sudah ada dua file, mtk.h dan mtk.c. Lalu saya edit mtk.c ini, integer, jumlah, mana dia? Selisih, trigger, J, lalu J adalah A plus B, selisih adalah A minus B, kemudian return C. Seperti biasa gini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi library kita kalau di tingkat source code berisi sebuah header dan sebuah implementasi. Mari kita membuat nah, di sini lokasinya sudah berada di satu direktori S. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Sekarang saya buat makefile untuk mengcompile. Jadi yang kita buat adalah sebuah object code mtk.o, dependensinya adalah mtk.c, perintahnya adalah gcc min c min wo mtk.c. Nah, gitu. Ini aja makefile-nya, karena kita hanya membuat object code tanpa membuat executable. Jadi makefile-nya cukup ini. Nah, seperti ini. Kalau saya make, maka hasilnya adalah mtk.o gitu ya. Sudah jelas ya? Jadi kita hanya membuat object code. Nanti dua file ini yang kita berikan kepada integrator yang membuat main, mtk.h dan mtk.o. Jangan berikan source code-nya, mtk.c tidak perlu diberi. Oke, nah sekarang saya login lagi. Nah, ini ya. Oke. Latihan 10. Ini dalam objek code ya. Maka saya salin di sini. Saya salin dari CP itu copy ya. Dari direktori objek, nama filenya mtk.h, saya salin ke latihan 10. Latihan 10 berarti posisi sekarang itu titik gitu ya. Jadi mtk.h yang berasal dari direktori objek, saya pindahkan ke direktori latihan 10 yang saat ini berada. Seperti ini. Kemudian satu lagi O. Nah, sehingga saya punya seperti ini. mtk.o, mtk.h gitu ya. Ini yang saya peroleh dari hasil objek. Anggaplah ini objek ini adalah pekerjaan dari pembuat library, lalu dia akan kirim, pembuat library itu akan kirim dua file, H berisi header dan O berisi objek gitu ya. Sehingga kalau saya buat main titik C itu, nah ini sudah ada selain library juga main titik C berisi integrasi. Itu berarti yang di-include adalah stdio.h, kemudian yang di-include berikutnya adalah mtk.h, ya,
kemudian main-nya ya, kemudian ini return 0. Saya buatkan saja satu baris ya, integer A, B, apalagi jumlah dan selisih 3. A diisi 10, B diisi 5, lalu J adalah jumlah dari A dan B, lalu selisihnya lewat argumen output. Itu ya. Sehingga kalau di printf jumlahnya berapa, selisihnya berapa. Nah, seperti itu. Sudah selesai itu. Sekarang bagaimana cara membuat makefile-nya? Cara membuat makefile-nya berarti latihan 10. Nah, seperti ini. Saya touch makefile, lalu saya buat makefile. Yang akan kita buat adalah latihan 10, membutuhkan main.o object code. Nah, saat ini berbeda dengan kasus sebelumnya karena matematika itu berupa object code, bukan lagi source code, maka saya sebutkan di sini mtk.o gitu. Jadi main.o itu adalah integrasi berasal dari main.c dan ini adalah library mtk.o ini. Nah, gitu. Jadi yang harus di compile hanyalah main-nya saja, sedangkan MTK tidak usah karena kita sudah menerima berupa objek. Nah, seperti ini. Kalau saya compile, coba dulu. Make, selesai tuh. Jadi tanpa source code ya, MTK-nya hanya mtk.o, bukan source code lagi. Dan kalau saya jalankan, nah sudah benar hasilnya. Nah, seperti itu. Ini library versi berikutnya. Jadi library-nya diberikan berupa objek, bukan lagi source code. Nah, coba kalau mau buat mulai dari awal, ini adalah mtk.h. Kemudian ini apa ini? Coba saya ini biar mudah dilihat. Ini adalah makefile-nya. Kemudian ini adalah ini. Ini berada di direktorinya objek tadi ya. Objek ini. Sedangkan yang ini berada di objek mtk.c. Oke. Sedangkan yang makefile-nya ini berada di ini, makefile-nya seperti ini. Ini library-nya ya. Nah, ini library, ini sampai makefile, sedangkan integrasinya berada di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Dan ini isi direktori dari latihan 10. Hanya berisi mtkh, mtk.o, dan main.c. Itu ya. Jadi kita sudah tidak lagi
menggunakan MTK.C tapi langsung objek code-nya saja. Nah, ya, silakan kalau mau dicoba ya. Jadi di dalam latihan 10 ini ada subdirektori namanya objek, sengaja saya pisah nih, objek ini. Jadi kalau di direktori objek isinya adalah seperti ini. Isi subdirektori objek itu makefile, lalu mtk.h dan mtk.c. Saya pindah ke sini lah ya. Isi direktorinya nih. Nah, seperti ini. Sebelah kiri adalah objek di dalam subdirektori objek. Nah, gitu. Sedangkan di sebelah kanan berada di direktori latihan 10. Nah, ini. Sudah, Pak. Sudah? Atau yang lainnya sudah belum tuh? Ada error, masih ada error. Nah, ini. Jadi yang saat ini dikerjakan adalah seperti ini. Kita merevisi ini ya menjadi objek code ini. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan?
Nah, kalau tidak ada, ini berupa objek code boleh saja seperti ini, mtk.o. Tetapi bagaimana kalau seperti ini ya? Di dalam tim pembuat library itu sendiri, tim pembuat library, orang yang bikin library, itu terdiri dari beberapa grup juga. Misalnya karena proyeknya sangat rumit kan, maka sebuah library dibangun oleh beberapa tim seperti itu. Maka seringkali objek code-nya tidak satu. Header-nya satu, tetapi objek code-nya bisa banyak. Gitu ya. Jadi header fungsi ini, header yang seperti saya tunjukkan ini header ini peranannya penting. Header inilah kesepakatan antara pembuat library dengan integrator yang menggabungkan ke dalam main. Jadi ketika bertemu tim developer library dengan integrator, hasilnya kesepakatannya berupa header. Sepakat ya, nanti headernya ini gitu. Artinya si pembuat library akan mengimplementasikan ini, implementasinya berupa ini gitu ya. Menggunakan header yang sama, si integrator akan menggunakannya seperti ini. Jadi ini header peranannya sangat penting sebagai kontrak antara integrator dengan pembuat library gitu ya. Jadi kalau ada ketemuan gitu meeting antara integrator dengan pembuat library, hasilnya itu kesepakatan berupa header. Gitu. Nanti setelah selesai meeting pulang masing-masing bekerja secara paralel. Ini kedua pihak integrator maupun pembuat library harus patuh pada kontrak yang sudah dibuat ini gitu. Itu ya, peranan header itu ya. Nah, bagaimana kalau headernya seperti ini nih? Rupanya ada dua headernya. Satu adalah penjumlahan bilangan bulat, satu lagi adalah ini double aja ya. Hasil penjumlahan bisa jadi melebihi. Double adalah jumlah F atau bilangan yang berkoma. Jumlah F atau kita pakai apa ya? Jumlah F aja gitu. Jumlah F, lalu argumen-argumennya adalah bilangan berkoma. Nah, seperti ini headernya. Headernya seperti ini. Lalu source code-nya rupanya ini antara jumlah dan jumlah F itu dikerjakan oleh dua tim yang berbeda. Meskipun headernya satu. Jadi tim yang kedua membuat namanya, selain mtk.c, saya buat touch mtkf ya, untuk bilangan berkoma. mtkf.c, F-nya itu float, F.C itu ya. Nah, sini saya buatlah ininya untuk penjumlahan. Ini tim kedua ya, tim kedua pembuat library tugasnya menjumlahkan bilangan berkoma. Float J. Maka J adalah A plus B, kemudian selisih adalah A minus B, dan returnnya adalah J. Sama, pengerjaannya seperti versi bilangan bulat, hanya tipe datanya berbeda. Ini sekedar mempermudah contoh saja ya. Kalau pekerjaan yang lebih serius, misalnya dalam pembuatan roket, programnya satu bikin peluncurnya, satu bikin yang pembakarannya, satu bikin sensornya, gitu kan, programnya beda-beda, masing-masing membangun komponen library gitu. Kalau ini contoh yang sederhana dulu seperti ini, sehingga di sini kita menghasilkan dua buah objek code ya. Satunya lagi mtkf.o, ini mtk F.C, dan ini makefile-nya seperti ini gitu ya. Jadi ada dua objek code. Lalu kalau saya lihat di sini, kalau di make, belum ada. Oh iya,
Ini kalau saya make saja, kalau sekedar mengerjakan perintah make begini, maka yang dikerjakan hanya target pertama. Target kedua tidak dikerjakan. Kalau saya mengerjakan seperti ini, baru benar. Ada mtkf.o. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengetik make saja kedua-duanya dibuat ya antara mtk.o dengan mtkf ini. Kalau saat ini kalau sekedar ngetik make yang dibuat hanya ini. Ini tidak dibuat. Bagaimana caranya supaya kalau coba saya buang yang o dulu. Nah, seperti kalau saya ketik make yang dikerjakan hanya ini mtk.c nih, target pertama. Jadi saya buat ini semu, target semu. Target yang bukan file. Namanya all gitu ya. All supaya ketika di make target pertama ini yang dikerjakan all. All saya buat mtk.o dan mtkf.o gitu ya. Nah, seperti itu. Terus karena all itu bukan file, sekedar tricky gitu kan, tricky supaya kalau ngetik make kedua-duanya ini dikerjakan, all sendiri bukan file, saya beritahu ke ini make file, saya tandain bahwa all itu bukan file kan, dengan cara titik ya, titik lalu huruf besar semua poni titik 2 all gitu. Jadi saya beritahu bahwa all itu bukanlah file. Hanya sekedar trik supaya kalau saya ketik make, maka target pertama adalah all, maka kedua-duanya ini akan dikerjakan. Jadi kalau saya ketik make, coba saya ketik make ya. Nah, ini kedua-duanya dikerjakan nih. Gitu. Jadi perubahannya di sini seperti ini. Nah, kalau ngetik make, sebab kalau tanpa all, kalau saya ketik make, hanya mtk.o yang dikerjakan. Kalau mau bikin mtkf.o, saya harus secara sengaja mengetik begini. Nah gitu, jadi nggak asik gitu kan, nggak mudah kan, nggak di-build semua. Nah dengan cara begini kita lebih asik, lebih sederhana, cukup ngetik make, sudah dikerjakan semua. Hasilnya adalah seperti ini. Ada dua, mtkf.o dan mtk.o. Itu ada dua buah. Headernya satu. Headernya satu berisi dua fungsi, implementasinya dipisah. Kalau penjumlahan bilangan bulat adanya di mtk.o, penjumlahan bilangan berkoma adanya di mtkf.o gitu ya. Lalu gimana dengan ini? Dengan integratornya? Integratornya buat di sini. Ya sudah, saya buatlah float ya. Oke. Float misalnya C dan D, lalu ini apa namanya? F selisih atau selisih F, selisih float. Lalu double-nya ini adalah JF, J float. Berarti JF adalah jumlah F versi berkoma dari C-nya belum diisi. C-nya diisi 1,75 dan D-nya diisi 0,25 misalnya atau 0,2 gitu ya. F. Oke, lalu di sini saya salin saja. Nih. Sehingga untuk simbolnya saya bukan D tapi bilangan berkoma ya, persen F, dan ini JF, selisihnya selisih F. Sudah selesai, integratornya bekerja, dan jangan lupa ini, tambahkan satu lagi, mtkf.o di dalam makefile. Nah, seperti itu. Jadi kita tambahkan versi bilangan berkomanya ya. Tapi ini belum saya salin tadi ya. Saya salin dulu. Ini karena baru ada mtk.o, mtk.h, satu lagi saya salin. Objek mtkf.o saya salin ke lokasi saat ini di latihan 10. Sehingga sudah ada
Mana dia? Sudah ada header, sudah ada objek code untuk penjumlahan bilangan bulat, sudah ada objek code untuk penjumlahan bilangan berkoma. Kalau sudah, cross your finger, mudah-mudahan nggak ada error. Wah, ada jumlah F implicit declaration. Oh, iya, hanya headernya masih belum saya salin tadi. Headernya masih berisi penjumlahan bilangan bulat karena belum saya salin dari objek. MTK.H saya salin ke lokasi saat ini. Nah, berhasil ya. Coba saya buang dulu executable-nya, RM itu 1000, lat 10. Saya buang dulu, kemudian di make ulang. Sudah selesai, sehingga kalau lat 10 dijalankan, seperti ini. Ini salah nih. Apa ini? Float A. Kenapa salah nih? Selisih. Baru float A 1,75. D 0,2, jumlah F, C, dan D. Mana dia? Float A. Kenapa salah tadi? Float selisih amin B. Kenapa salah ini? C-nya 1,75, D-nya 0,2. Masukkan jumlah F, C, F. Kenapa salah nih? Selisihnya 0, jumlahnya salah. Jumlah F. Coba dulu di sini. MTK. Oh, include-nya sudah benar. MTK.F. Ini sudah benar. Selisih jumlah A plus B harusnya 1,95. Ini hasilnya berapa tadi? Negatif. Salah kali. Apa yang salah? Atau coba saya ganti di sini supaya ada penjumlah. Oh iya, penjumlah kan double. Maaf ini. Jumlahnya double ya. Saya salah di sini. Double. Hasil jumlahnya double, salah di source code-nya nih. Coba saya make dulu. Oke. Kemudian saya salin objek TKF.O ke sini. Oke, kemudian saya hapus lat 10 dan semua yang objek code, kemudian di make. Oke. Saya copy objek MTK.O dan MTK.F. Oke, kemudian di make. Kemudian lat 10. Nah, ini baru benar 1,95. Tadi keliru di sini double. Sekarang jumlahnya berarti 1,95, selisihnya 1,55 sudah benar. Tadi keliru, J-nya harusnya double karena menghasilkan double ya. Return J double, maka ini tidak boleh float. Udah benar. Jadi pertama kali saya tambahkan di dalam MTK.H itu sebuah fungsi jumlah F. Argumennya A dan B tipe float, lalu argumen outputnya juga float yaitu selisih, sedangkan returnnya double. Kemudian di dalam file ini, filenya berada di objek mtkf.c. Ini adalah implementasi dari jumlah F. Kemudian di dalam makefile saya tambahkan untuk mengcompile mtkf. Sudah selesai. Lalu all ini sengaja trik supaya kalau ngetik make dua-duanya dikerjakan. Kemudian karena all bukanlah sebuah file, maka saya daftarkan sebagai phony. Ya. Ini target all beda ya. Kalau MTK.O ini kan targetnya berupa file. Ini pun berupa file. Kalau all kan bukan. Jadi saya daftarkan sebagai phony.
Setelah itu di make, di sini di make, dan setelah di make, di sisi integrator ini cukup disalin aja. Disalin dari directory object. Yang disalin adalah mtk.h, mtk.o, dan mtk.f. Disalin ke dalam directory latihan 10. Kemudian sebagai integrator, headernya tidak perlu dirubah sama. Kemudian cukup ini, kita bagaimana memanfaatkan jumlah F seperti ini. Untuk matematika penjumlahan bilangan berkoma. Dan ini untuk make filenya sendiri, tambahkan mtkf.o seperti ini. Nah, maka sudah selesai. Kalau dijalankan seperti ini. Jadi seperti itu ya. Nah, ini bagaimana kalau library-nya itu implementasinya dalam banyak file. Dalam kenyataannya memang begitu. Kalau kita download source code yang open source library, isinya itu jarang library yang satu source code, pasti beberapa object code gitu. Headernya satu biasanya, cuma implementasinya banyak file. Nah, seperti itu. Jadi di dalam tim selain integrator dan pembuat library, di dalam library pun berisi tim lagi. Tim A membuat penjumlahan bilangan bulat. Tim B membuat penjumlahan bilangan berkoma gitu ya. Dan semua tim itu harus patuh pada kontrak. Ini kontraknya satu, mtk.h ini. Satu kontrak ini. Nah, jadi sekali lagi header ini isinya kontrak antara integrator dan tim pengembang library. Oh, apa? Ada raise hand. Ada apa tuh? Sahlan Al-Furqan. Ya, apa tuh? Pencet kayak Pak. Oh, kepencet. Wah, ini dia. Gimana yang lain? Udah dicoba codingnya? Ada yang error. Wah, Gimana? sudah. Pada diam-diam aja. Ya kan Bang Iban? Ya, ini terpesona. Iya. Udah mulai pusing ya Pak. Udah terpecah-pecah soalnya. Ya nggak apa-apa. Mungkin baru ketemu yang seperti ini kan. Iya. Soalnya Tapi ini biasa nanti juga memang perlu loh kalau untuk elektronika yang akan masuk ke apa namanya IoT segala macam, lalu bukan pihak pengguna tapi pendevelopnya, ya, Pak. itu pasti akan menjumpai hal seperti ini, membuat library. Misalnya
kalau kita lihat Arduino kan, kita kan cuma pakai library sudah jadi. Iya, Pak. Iya. Terus kalau kita mau buat, kapan kita buat library gitu kan kalau menggunakan terus. Iya, Pak. Tinggal Iya. edit library aja Pak. Library. Tinggal edit pin doang. Masukin library-nya. Iya. Memang ada keinginan gak sih suatu saat kita itu penghasil library gitu. Materi ini Pak, yang sama materi di YouTube-nya Bapak tuh lebih kurang sama atau lebih detail yang di sini? Sama, cuma sekarang kan lebih santai waktunya. Kalau di YouTube kan satu arah aja, nggak ada bertanya. Nggak ada diskusi, Pak. Ya. Iya, lagi pula sudah saya edit-edit kalau ada error. Kalau ini kan live kan, ada error ketemu, jadi tahu perbaikannya gitu. Kalau di YouTube nggak ada error. Kalau ada error saya ulang rekamnya. Berarti ribet juga Bapak buat akun YouTube. Pak, berarti yang di library yang sejam tuh lama juga prosesnya Pak. Lama itu berhari itu. Berhari-hari buatnya. Ya. Ya, nah ini coba di sini ada pertanyaan nggak? Jadi kita sudah jumpa persoalan header itu berisi kontrak, sedangkan implementasi untuk library bisa jadi dan sangat sering terdiri dari beberapa source code, sehingga di dalam library-nya pun kita punya lebih dari satu objek kan, ada 2 gitu kan. Nah kemudian ini kan kalau misalnya ada 2 pihak, satu integrator, satu pembuat library. Rasanya nggak asik juga ya kalau misalnya si pembuat library itu ngasih 10 objek code, 1 header dan 10 objek code. Silakan pakai itu wahai integrator gitu kan. Rasanya nggak asik juga. Integrator bingung dikasih 10. Banyak kali. Iya kan? Nah, kalau project 1, kalau project 2, nah si project 2 pun dia harus masukin 10-10-nya, 10 objek code gitu. Iya kan? Nah, pertanyaannya bisa tidak begini? Jadi urusan berbanyaknya objek code itu internal di sisi pembuat library. Ketika pembuat library keluar berhadapan dengan integrator, dia hanya beri 1 objek code saja yang berisi kumpulan dari objek code yang di bawahnya gitu. Jadi kayak dihimpun gitu, dirangkum, dikompil, dirangkum menjadi sebuah objek code saja. Jadi si pembuat library tetap hanya memberikan 2 buah file, 1 header, 1 berisi arsip atau arsip yang di dalamnya terhimpun semua objek code digabung gitu. Itu ya. Nah, caranya seperti ini. Ini kan coba, ini sebelah kiri kan library, ini sebelah kanan integrator. Nah, sekarang misalnya saya ada 2 buah ini nih, MTK F.O, MTK.O, ada 2 ya, ini sama ini. Bagaimana cara menggabung 2 ini? Nah, di Linux itu ada sebuah perintah untuk membuat arsip atau archive, menggabung multiple file menjadi 1 file. Namanya perintahnya AR gitu. AR huruf kecil itu membuat arsip. Lalu spasi. Pertama kita akan gini, kalau kita buat arsip misalnya dalam arsip itu kita ada 3 buah file, file A, file B, file C sudah jadi kan. Tahu-tahu file B ini berubah. Nah, perubahan file B ini di luar arsip ya. File B saya rubah, lalu saya ingin arsip ulang si B ini. Masuk ke dalam arsip, mereplace file B yang lama. Itu namanya replace. Kemungkinannya 2 loh. Mereplace atau tetap ditambahkan di akhir file, di arsip. Jadi file A, file B, file C. Lalu ketika file B diintegrasikan lagi, pilihannya 2. Apakah mereplace file B yang lama dalam arsip atau cukup menabung file B. Jadi nanti ada 2 file B gitu di dalam arsip. Tentu kita tidak mau yang kedua kan, kita akan mereplace kan. Jadi kalau file A, file B, file C sudah berada dalam satu arsip, lalu saya update file B di luar arsip, lalu saya integrasikan ke dalam arsip, saya inginnya mereplace.
mereplace file B yang sebelumnya sudah ada dalam arsip. Maka perintahnya adalah setelah AR adalah R gitu, mereplace. Kemudian apabila arsipnya belum ada, saya create gitu kan. Saya itu create. Apabila arsipnya tidak ada, belum di-create, maka create lah gitu. Maka AR spasi RC. Nah, kemudian apa nama arsipnya? Namanya ini ya. Misalnya M saja ya. M apa ya? Atau matematika gitu ya. Titik A, A-nya tuh arsip. Nah, seperti itu. Nama arsipnya. Sedangkan file-file yang akan digabung dalam matematika titik A ini ada dua, yaitu mtk.o dan mtkf.o. Jadi kedua file ini diarsipkan menjadi sebuah file matematika.a gitu. Sehingga nanti si pembuat library ketika berjumpa dengan integrator cukup menyerahkan mtk.h sebagai header dan sebuah matematika.a gitu. Jadi simple, cukup memberikan dua buah file. Meskipun objek code-nya bisa 2, 3, 10 atau 100 gitu. Tetap diarsip menjadi satu gitu. Coba kalau saya enter ya gini ya. Oke. Hasilnya kan ini matematika.a kan. Satu ya. Oke, nah kemudian kalau saya salin ke sini objek matematika.a ke latihan 10 sehingga sekarang sudah ada matematika.a gitu. Saya cukup mengedit makefile. Jadi bukan lagi main O ini, bukan lagi MTK, tapi cukup matematika titik A gitu. Dan ini gitu ya, cukup satu ya. Coba saya make dulu. Ya tidak ada error kan? Ini matematika.a kalau di execute salah. Nah, tetap benar kan? Sekarang kita jadi lebih mudah. Antara si pembuat library dan integrator cukup menyerahkan sebuah file header dan sebuah arsip. Nah, gitu. Lalu karena ini supaya supaya diotomatikkan dalam makefile, ini perintah ini cukup saya masukkan di sini aja. Jadi saya buat di sini matematika.a gitu ya targetnya ya. Kita akan membuat sebuah file arsip matematika.a. Ketergantungannya adalah dua buah file objek itu ya. Lalu perintahnya ya ini aja yang seperti ini. Saya letakkan di sini berarti AR itu ya. RC matematika.a lalu isinya ada 2. Nah, sudah. Lalu all-nya jangan lagi 2 gini. All-nya ya saya belokkan aja ke matematika.a biar kalau diketik make maka target pertama adalah all, maka dia akan mengerjakan matematika.a. Matematika.a sudah ada 2 dependensi. Otomatis akan mengerjakan ini mtk.o dan bawahnya. Kenapa ini? Oke. Nah, seperti itu. Sehingga kalau saya ketik make, coba saya buang dulu matematika.a. Tuh kan, sudah selesai kan? Udah, jadi makefile-nya seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan library berupa object code, bukan source code, tapi disebut sebagai static library static. Static artinya library yang isinya digabung dengan main, diintegrasikan dengan main. Jadi isi implementasi dari library digabung dengan main, di link ketika compile gitu menjadi sebuah executable file. Itu disebut library static. Library yang linknya ketika compile gitu.
Ini dibedakan dengan library dinamik yang linknya nanti ketika running gitu. Itu nantilah pertemuan berikutnya. Ya, saya kira itu aja materi malam ini. Jadi kita sudah membahas tentang library seperti ini ya. Ini, lalu ini ada lagi mtkf.o, terus saya duplikat lagi, maka di sini jadi hapus juga nih. Bukan lagi seperti ini kan? Iya. Sekarang kita cukup punya sebuah library dengan nama matematika.a. Ini format karakternya di sini otomatis dan tanpa slide through. Nah, gini ya. Jadi library statik pada ujungnya seperti ini. Nah, tuh. Ya, udah jam 10. Saya kira ini kalau ada pertanyaan silahkan. Ini kalau materinya sudah bertanya, sudah selesai materinya di sini mengenai library. statik. Library statik namanya. Library yang kodenya digabung dengan main ketika link. Akhirnya kalau library-nya besar, executable-nya ikutan besar kan? Iya. Iya, karena digabungnya ke dalam sebuah executable, berada di dalam executable file. Akhirnya executable file-nya jadi besar. Oke, udah jam 10 sekarang. Ya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak, berarti kita cukupkan kuliah hari ini. Ya. Mungkin itu aja. Langsung aja abang tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doleng waktunya, Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Bang. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.